Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, bahkan kesempatan sehingga kita masih bisa memperbaiki diri di tengah-tengah zamannya, di tengah-tengah fitnahnya zaman. Solawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, yang dipuji-puji oleh yang maha terpuji, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Sandi Sahempa, mahasiswa jurusan ilmu hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, dalam program Mutiara Iman Kompas TV Gorontalo. Wahai saudara Mutiara Iman, hari ini kita hidup di zaman yang sangat diprihatinkan karena dua permasalahan yang jarang sekali kita lihat dan jarang sekali kita dengar sudah menjadi hal yang biasa di media sosial, yaitu tidak hormat kepada orang tua dan neraka dijadikan bahan konten seolah-olah mereka mengetahui apa yang di dalam neraka. Wahai saudara Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan setelah mentauhidkannya dalam Al-Quran. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala takul lahuma uffin wa tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berkata yang baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berusia lanjut, jangan sekali-kali engkau memberikan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Jika dari ayat ini melarang kita untuk mengatakan ataupun membantah kedua orang tua kita, lantas bagaimana anak yang memukul bahkan menganiaya orang tuanya? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Terima kasih masih bersama kami di dalam program Mutiara Iman Kompas TV Gorontalo. Ini bukan sekedar durhaka. Ini menjadi kebangkangan kepada fitrah manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatallahi fi sakhatil walidain." Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anak yang tega menyakiti orang tuanya adalah anak-anak yang hatinya telah keras. Bahkan kemungkinan besar tidak sampai pelajaran agama pada usia dini. Ini menjadi tamparan bagi kita semua, orang tua, pendidik, bahkan masyarakat, di mana akhlak ataupun pendidikan akhlak diletakkan pada pendidikan itu sendiri. Ingat, durhaka adalah perbuatan yang sangat buruk, apalagi durhaka terhadap kedua orang tua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa durhaka kepada kedua orang tua sama dengan syirik. Yang kedua, neraka dijadikan bahan konten. Hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan yang kedua ini tidak kalah menyedihkan. Kita lihat di sosial media yang tersebar sebagaimana seakan-akan mereka berada di dalam neraka. Mereka menjadikan bahan lelucon, bahkan ada yang menertawakan azab, mengolok-olokkan neraka, bahkan menjadikan parodi seakan-akan mereka sudah ada di neraka. Neraka bukanlah dongeng. Neraka bukanlah cerita fiksi. Neraka adalah tempat yang nyata yang Allah janjikan bagi pelaku-pelaku yang berbuat dosa besar, yang tidak bertaubat. Pertanyaannya, apakah mereka tidak takut? Neraka adalah sebagai tempat di mana Allah menjanjikan pelaku-pelaku yang membuat dosa besar. Dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dhuku yauma ala wujuhihim dhuku massa saqara. Mereka akan diseret ke dalam api neraka dengan wajah mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya api kalian yang biasa dinyalakan di dunia hanyalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Api di dunia saja akan membakar kulit. Bagaimana dengan neraka yang dijadikan bahan candaan? Ini menandakan bahwa hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebagian manusia. Mereka menjadikan agama sebagai bahan candaan, bukan sebagai pedoman. Mari kita refleksikan diri terhadap permasalahan-permasalahan ini. Apa yang menjadi penyebab terhadap kedua permasalahan ini? Yang pertama, refleksikan diri. Yang pertama itu adalah lalai terhadap pendidikan agama sejak dini. Yang kedua adalah penggunaan media sosial yang tidak dikontrol. Yang ketiga, kurangnya keteladanan orang tua. Yang terakhir ataupun yang keempat, minimnya pendidikan akhlak di lingkungan. Jika anak tidak pernah diajarkan sholat, jika anak tidak pernah diajak ke masjid, jika anak tidak pernah didengarkan kisah-kisah Nabi ataupun para sahabat, maka jangan heran yang menjadi ataupun yang menumbuhkan anak-anak kita adalah sosial media, artis, bahkan selebgram. Wahai saudara mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Terima kasih masih bersama kami dalam program Mutiara Iman Kompas TV Gorontalo. Jika anak ataupun orang tua lebih cenderung fokus terhadap ponsel, bukan mendidik, maka jangan heran jika anak membalas dengan kelalaian, bahkan kekerasan. Solusi dari dua permasalahan ini yaitu hilangnya kehormatan bagi orang tua dan neraka dijadikan bahan lelucon. Maka yang pertama, kembalikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah ajarkan tauhid sejak dini. Yang ketiga adalah ajarkan adab terhadap orang tua. Dan yang terakhir, ajarkan bahwa neraka bukan bahan candaan. Tingkatkan keteladanan kita di rumah. Anak belajar bukan hanya sekedar melihat ataupun mendengar. Batasi penggunaan sosial media pada mereka. Jangan biarkan mereka bebas menonton hal-hal yang viral. Pilih dan arahkan. Aktifkan kembali pengajian dan pengajaran akhlak di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah. Selanjutnya, perbanyak berdoa. Orang tua jangan pernah lelah ataupun bosan untuk mendoakan anak-anaknya. Karena kelak anak-anak yang nanti akan mendoakan kita. Itu dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anaknya agar tetap taat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Mari kita bangun kembali akhlak generasi ini. Jangan biarkan dosa durhaka dan candaan terhadap agama menjadi bahan konten. Mari jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga iman kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita dari sifat-sifat candaan seperti neraka dan hilangnya hormat terhadap orang tua. Kesimpulannya, kerusakan akhlak generasi muda ia adalah hasil dari kelalaian dalam mendidik, membiarkan mereka tumbuh tanpa pondasi agama yang kuat, dan membiarkan media sosial menumbuhkan ataupun memperlakukan pola pikir serta perilaku mereka. Permasalahan seperti durhakanya anak kepada orang tua ataupun neraka sebagai bahan candaan ini menandakan bahwa jauhnya sebagian masyarakat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ini terus-menerus terjadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Al-insanu makhalul khoto'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sumiyal insan bin nisyan. Akar kata dari insan adalah nisyan, yaitu lupa. Jika tidak ada sifat lupa, tidak bisa dikatakan manusia. Fastabiqul khairat, la tahzan innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.